Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, tanggal 17 Juni 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ini adalah salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang hanya dicatat oleh Injil Markus. Nah, orang buta ini ada kesulitan datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak standby di satu tempat saja, tapi Tuhan Yesus keliling. Nah, dia seorang buta, tentu sulit untuk mencari atau menemukan Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan ada orang yang memperhatikan dia, orang yang mengasihi dia, sehingga orang yang sehat itu menuntun dia, akan membawa dia datang kepada Tuhan Yesus, mohon kesembuhan. Dan Tuhan Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk menjamah dia. Jadi mereka punya konsep atau pikiran, berpendapat Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang buta ini dengan cara menjamah orang yang buta ini. Nah, saudara sekalian, orang ini datang kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang membawa dia. Dia sendiri tidak bisa datang. Nah, saudara sekalian, hari ini juga kita ada kewajiban, kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus. Di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka pada umumnya tidak bisa datang sendiri, tetapi haruslah kita menjadi saksi Tuhan. Kitalah yang akan membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang membawa orang buta ini datang kepada Yesus, mereka ada satu permohonan, yaitu supaya mohon Tuhan Yesus menjamah orang buta ini. Jadi mereka berpendapat Yesus dapat menyembuhkan dia
dengan cara menjamak dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Sebaliknya Tuhan Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar dari kampung. Jadi Tuhan Yesus membawa dia ke tempat yang sepi. Tidak ada kerumunan orang banyak. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus untuk menyembuhkan seseorang tidak memakai cara yang sama kepada si A. Tuhan Yesus dengan cara demikian, karena untuk si B bisa memakai cara yang berbeda. Tetapi Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kebebasan untuk memakai cara untuk menyembuhkan orang itu. Jadi saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang dimohonkan oleh orang yang membawa si buta itu datang kepada Tuhan. Tuhan punya kekuasaan, Tuhan punya kehendak yang berbeda-beda. Nah saudara sekalian, saudara, Tuhan Yesus membawa orang buta ini berpisah dengan orang banyak keluar dari kampung. Lalu Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus meludahi mata orang buta ini. Saudara, jarang dan tidak pernah Alkitab mencatat Tuhan Yesus meludahi mata seorang yang buta. Tapi di sini kita lihat Tuhan Yesus meludahi mata orang buta itu, lalu meletakkan tangannya ke mata orang yang buta itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Jadi Tuhan Yesus tanya dia, "Apakah engkau sudah melihat?" Lalu dia memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi nampaknya seperti pohon-pohon." Jadi dia dapat melihat tapi tidak melihat dengan jelas. Melihat manusia atau orang itu seperti pohon yang berjalan-jalan. Jadi belum sembuh total. Kemudian kita mencatat Tuhan Yesus meletakkan tangan lagi sekali lagi di mata orang itu. Lalu mata orang itu menjadi sembuh dengan sempurna sehingga dia dapat melihat dengan jelas segala sesuatu. Ini satu peristiwa yang tidak lazim. Ya, biasanya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sekali doa atau sekali jama itu langsung menjadi sembuh. Tetapi kali ini ada dua tahap. Pertama, menyembuhkan dia matanya itu dia belum melihat dengan sempurna. Tetapi ketika dia meletakkan tangan yang kedua kali, maka matanya dapat melihat dengan sempurna. Jadi saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu adalah yang sempurna. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tidak pakai satu metode atau cara yang sama. Kepada si A demikian, si B berbeda. Jadi kalau Tuhan mau menyembuhkan seseorang, tidak selalu memakai cara atau pola yang sama. Selalu itu menurut kehendak Tuhan. Jadi kita melihat di sini, orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan tidak sekali jamak lalu sembuh total. Tetapi ada dua tahap. Namun demikian kesembuhannya adalah kesembuhan yang sempurna. Nah saudara sekalian, ada hal yang kita lihat di sini. Ketika orang ini sudah sembuh, lalu Tuhan Yesus berpesan kepada dia, "Pulanglah ke rumahmu dan jangan masuk ke kampung ini." Jadi Tuhan Yesus tidak mau dia kembali ke kampung itu untuk menjadi saksi, untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia, menceraikan matanya. Saudara, kenapa demikian? Tentu karena Tuhan tidak ingin memakai kesembuhan itu
mempromosi dirinya. Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi dia datang ke dunia adalah untuk menjadi juru selamat manusia, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada manusia, kemudian mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa manusia dengan mencurahkan darahnya. Itu tujuan yang utama Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi kesembuhan itu bukanlah tujuan utama dari Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus meminta dia pulang ke rumah, nggak usah masuk ke kampung itu. Jadi saudara sekalian, kesembuhan memang penting bagi kita orang yang berdosa, orang yang sakit. Tetapi kesembuhan itu bukanlah tujuan yang utama Tuhan Yesus datang ke dunia. Kenapa? Karena orang yang sudah disembuhkan, toh akhirnya bisa sakit lagi. Dan toh akhirnya dia akan mati juga. Tetapi keselamatan jiwa, roh manusia itu adalah kekal. Kiranya Tuhan menolong kepada kita kalau kita membawa seseorang datang percaya kepada Tuhan Yesus. Memang boleh kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakitnya. Memang Tuhan punya kuasa. Tapi itu bukan tujuan yang utama. Karena kesembuhan toh akhirnya akan sakit juga. Dan akhirnya akan mati juga. Tetapi yang paling utama keselamatan jiwa orang itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita mengetahui apa yang paling penting bagi kita manusia. Kesembuhan memang penting bagi orang yang sakit, tetapi keselamatan jiwa itu jauh lebih penting. Jadi kalau kita membawa orang datang kepada Tuhan, bersaksi, memang boleh kita mengatakan bahwa Tuhan bisa menolong kita, bisa menyembuhkan kita. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus jelaskan bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita yang menyelamatkan roh jiwa kita yang kekal. Itu lebih penting. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ketika Engkau di dunia ini, Engkau penuh dengan pengasihan. Engkau melihat orang sakit dan Engkau menyembuhkan mereka. Tidak pernah ada orang yang sakit datang kepada Engkau, Tuhan menolak mereka. Namun demikian, Engkau mengajar kami satu hal, kesembuhan itu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu keselamatan roh jiwa kami. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan iman kami, mengikut Engkau, sampai Tuhan jemput kami masuk ke surga yang mulia, mendapat keselamatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Ketika Engkau ada di dunia ini, Engkau melakukan begitu banyak mujizat kesembuhan, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang telah datang ke dunia. Engkau bukan manusia biasa, tapi Engkau adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan iman kami dalam mengikut Engkau. Terima kasih. Pada hari ini jika ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam penderitaan sakit penyakit mereka, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau berkenan menjamah mereka, Engkau beri kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita, sampai bertemu lagi
pada kesempatan yang lain.